alat terbaru dari Rumah Sakit Rahman Rahim, yaitu dalam mini podcast Bincang Sehat Rahman Rahim. Baik, saya Dr. Gigi Primanerito, spesialis kedokteran gigi anak Mars, akan memandu jalannya acara ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Acara podcast Bincang Sehat Rahman Rahim ini akan berisi mengenai bincang-bincang seputar kesehatan, di mana kita akan mendatangkan ahli-ahli kesehatan dari Rumah Sakit Rahman Rahim. Baik, untuk sesi pertama ini kita akan membahas terkait dengan tumor payudara, dan kita sudah memiliki narasumber kita yang sangat berpengalaman, sangat ahli, dan juga tentu saja sangat kita sayangi di Rumah Sakit Rahman Rahim ini. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan Dr. Ricky Wibowo, spesialis bedah Finax. Baik, sebelum memulai dari sesi ini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Dr. Ricky Wibowo, spesialis bedah Finax. Beliau telah menjalani pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 99. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai kepala puskesmas dari Puskesmas Pudok Ponorogo tahun 2006 hingga 2009. Beliau pernah menjabat sebagai Kasih IGD dari Rumah Sakit Aisyah Ponorogo tahun 2008 hingga 2010. Kemudian beliau melakukan pendidikan spesialis bedah di Universitas Airlangga pada tahun 2010 hingga 2016. Beliau juga menjalani fellowship Asia Tenggara atau Finax pada tahun 2018 hingga sekarang. Beliau merupakan staf ahli bedah di Rumah Sakit Airlangga pada tahun 2016 hingga sekarang. Merupakan KKSM bedah 2020 hingga sekarang, merupakan IPCD PPI Rumah Sakit Airlangga tahun 2018 hingga sekarang, dan tentunya merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Rahman Rahim yang telah berpraktek dari tahun 2017 hingga sekarang. Baik, kita akan langsung saja memulai dari sesi pertama ini dengan Dr. Ricky Wibowo, spesialis bedah Finax. Oke, baik dok, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi utamanya nih dok ya, sebenarnya apa sih dok tumor payudara itu dok? Jadi secara terminologi atau definisi atau arti secara umum, tumor itu adalah benjolan yang tidak normal atau benjolan yang harusnya tidak ada di individu itu. Kita mengenal banyak benjolan di tubuh manusia normal kayak hidung, payudara atau benjolan sendi yang lain, itu masih normal, tidak ada masalah. Tapi kalau ada suatu benjolan yang harusnya tidak ada, itu dinamakan sebagai tumor. Dan makanya kalau ada tumor payudara, berarti ada sesuatu yang baru yang harusnya tidak ada di payudara tersebut. Itu yang pertama. Yang poin kedua adalah secara tumor payudara itu sendiri intinya ada 3 ranah besar. Yaitu yang pertama yang masyarakat perlu tahu adalah tumor ini sifatnya gimana? Apakah dia jinak? Ya. Yang kedua, apakah dia ganas yang biasa kita sebut sebagai kanker payudara? Jadi kanker payudara nama lainnya adalah tumor ganas payudara. Selesai, itu aja ya. Yang ketiga adalah proses infeksi. Ya. Proses infeksi ini sendiri paling sering yang saya jumpai di masyarakat atau pasien di Indonesia ini adalah yang satu adalah galaktokel, yaitu proses ibu menyusui tetapi aliran air susunya tidak lancar dengan segala penyebabnya. Yang kedua adalah proses infeksi yang spesifik atau khusus, yang paling sering adalah yang disebabkan kuman tuberkulosis atau TBC. Nah, ini sebenarnya topiknya juga cukup luas kalau kita bilang tumor payudara. Tapi kabar baiknya adalah dari 3 ranah tadi, kanker payudara adalah proporsi yang paling kecil. Oh, baik. Tetapi untuk itu perlu screening yang ada kuat. Ya, screening itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, keluarganya, misalnya suaminya, atau mungkin yang lain, misal anak atau orang tuanya ya bisa juga, karena kanker payudara pada usia muda sudah mulai banyak ya. Kemudian pada pemeriksaan oleh tenaga kesehatan di Pratama, bisa puskesmas, bisa klinik Pratama, dokter praktek swasta, dan lain sebagainya, termasuk bidan praktek swasta.
Baru kemudian kalau dari beliau-beliau ini sudah periksa, ada kecenderungan kalau perlu suatu evaluasi lebih lanjut, biasanya akan dikirim ke kita. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Kemudian penyebabnya apa sih dok gitu ya? Soalnya kok kayaknya banyak ya terjadi di para wanita juga dan mungkin juga di usia muda. Sekarang sudah mulai banyak juga ya dok ya. Nah itu penyebabnya tuh apa dok gitu? Penyebabnya sih tergantung etiologinya tadi yang saya jelaskan. Kalau infeksi udah jelas tadi ya. Ya. Yang paling sering adalah kalau nggak kuman TBC, terus galaktokel atau bisa juga infeksi kuman yang lain, walaupun lebih jarang. Nah, kalau kita bicara masalah neoplasma, ya tumor ini adalah neoplasma jaringan baru yang harusnya tidak ada. Ada dua pertanyaan besar pasti dari masyarakat. Ini jinak atau ganas? Nah, dari jinak itu tadi kabar baik bagusnya lagi ya, kalau kita klasifikasi tumor jinak itu penyebabnya kebanyakan tidak diketahui ya. Yang kedua adalah suatu imbalance dari hormon. Tapi kabar baiknya adalah dari tumor jinak ini hanya sekitar 25% aja yang perlu intervensi operasi. Yang lain bisa konservatif, artinya kita evaluasi, kalau perlu tidak perlu operasi, bisa sembuh sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang tumor ganas atau kanker ganas, banyak teori yang berseliweran. Kalau masyarakat bisa googling itu banyak teori-teori yang lain, mulai radikal bebas, manajemen stres, sampai mungkin ya walau ini nggak benar ya, misalnya kebanyakan makan pentol atau apa, micin atau apa ya. Tapi yang jelas yang paling mendekati kalau kita bicara kanker ya, ini spesifik kanker ya, itu adalah turunan herediter. Jadi jangan heran bagi beberapa rekan atau masyarakat, sering dokter pertanyakan adalah ada nggak keluarganya sakit seperti ini. Keluarga itu artinya keluarga sedarah ya, walaupun mungkin tidak saudara langsung, misalnya sepupu atau mungkin dari Pak D-nya, Pak L-nya gitu ya. Nah itu mesti ada pertanyaan seperti itu. Berarti dari gen gitu ya dok? Ya betul, dari gen. Kalau sampai yang lagi booming sekarang ada pemeriksaan gen tertentu untuk kanker ini yang lumayan harganya, tapi di Indonesia sudah ada untuk mendeteksi kira-kira apakah keturunan dari yang penderita kanker tersebut memiliki kans besar untuk mengalami kanker payudara di usia berikutnya. Itu ada gen yang khusus. Nah, itu namanya sekarang lagi booming BRCA 1 dan 2. Itu cukup mahal biayanya. Dan yang jelas tidak sembarang asuransi bisa klaim. Kebanyakan sih biaya sendiri, yang mahal memang biayanya itu. Tapi itu sangat membantu sekali. Apa yang kira-kira manajemen apa yang paling tepat buat keturunan-keturunannya, dan itu harus jadi suatu awareness awal tentang kanker payudara dengan satu syarat ya, sebelum melakukan pemeriksaan itu harus jelas tegak dulu kalau yang orang tuanya atau siapanya sudah jelas terdiagnosis kanker payudara, belum curiga loh ya, sudah jelas terdiagnosis kanker payudara gitu ya. Baik, terus gini dok, kalau misalnya kita menemukan adanya benjolan di payudara tadi yang kita belum tahu apa gitu ya dok ya. Terus kemudian kira-kira apa sih yang akan dilakukan terhadap diri kita tadi tersebut dok? Kan kalau tadi kan kalau tumor kan ternyata tidak harus selalu dioperasi ya dok ya. Padahal kan selama ini mungkin kita semua banyak yang berpikir oh setiap ada benjolan pasti harus diangkat begitu dok. Nah itu bagaimana dok? Ya, memang sih secara teoritis bunyinya seperti itu ya. Tapi memang kebanyakan pasien datang ke saya ternyata juga butuh operasi walaupun tumor jinak. Dan itu kebanyakan tidak ada masalah. Itu juga pengetahuan buat masyarakat, tidak perlu takut masalah itu. Karena teknologi bedah zaman sekarang dibandingkan zaman sekitar 2 dasawarsa 3 dasawarsa yang lain itu sudah jauh berbeda. Ya kita sekarang bedah itu lebih terarah dan lebih sistematis ya. Jadi tidak asal main ambil operasi gitu aja. Dan tapi sebenarnya ada pertanyaan mendasar sebelum itu. Jadi sebelum kita bicara ini perlu operasi atau tidak, dokter itu yang penting adalah, terutama ahli bedah ya, adalah mengidentifikasi ini jinak atau ganas. Itu dulu yang pertama. Ya, kalau ke arah jinak
gambarannya sudah pathway-nya itu sudah lebih jauh, lebih melegakan lah daripada kalau yang ganas ya. Walaupun yang ganas sebenarnya pasien saya yang kanker juga alhamdulillah sampai sekarang sebagian besar banyak yang survive gitu ya. Karena memang banyak faktor, terutama mereka masih stadium yang rendah. Nah itu tentunya juga perlu peran serta masyarakat untuk mendiagnostik, untuk datang secara dini ya, agar kita bisa memeriksanya secara baik. Kalau memang stadiumnya masih bagus, hasilnya juga tentu akan baik buat penderita tersebut gitu loh. Nah, balik lagi kalau tumor jinak, ya tetap saja kita akan melakukan protokol tertentu, baik secara klinis, artinya secara klinis itu ya dokternya tanya, ya meriksa dan lain sebagainya, baru kira-kira nanti yang bersangkutan perlu pemeriksaan tambahan apa yang cocok itu aja. Ya. Baik, nah berarti pada intinya itu kan harus sedini mungkin ya dok. Betul, ya, sedini ya. mungkin melakukan pemeriksaan. Ya. Dan tentunya pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di Rumah Sakit Rahman Rahim ya dok. Oh, bisa dilakukan sudah. pemeriksaan ke dokter Iki. Iya sudah bisa. Kemudian dan bisa melakukan tindakannya juga dengan dokter Iki di Rumah Sakit Rahman Rahim ya dok ya. Baik. Oke dokter. Terus mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalnya terkait dengan pemeriksaan, kan kita tahunya itu ada bulan kanker payudara pada bulan Oktober ya biasanya. Itu kita ada USG dan juga mamografi. Apakah pemeriksaan tersebut juga bisa dilakukan untuk tumor payudara juga dok? Oh jelas sangat bisa. Ya, cuma yang nanti menjadi pertanyaan dasar adalah kapan di USG, kapan di mamografi. Itu yang penting lah. Itu biasanya para ahli bedah yang sudah sangat familiar tentang itu ya. Karena kalau keliru memutuskannya, hasilnya juga sia-sia. Gitu ya, makanya biasanya pada bulan screening kalau sudah membutuhkan diagnostik tool seperti itu, peran dokter ahli akan sangat dibutuhkan. Ya, karena pemeriksaan canggih itu juga butuh waktu dan tenaga. Terutama kayak USG kan kita perlu kerjasama dengan dokter radiologi. Karena yang USG sendiri pasti akan dokter radiologi. Kalau mamografi jelas dokter radiologi juga butuh di sana, tetapi setidaknya kalau kita melakukan pada penderita yang kurang tepat, maka hasilnya juga nggak akan baik, gitu ya. Baik, berarti akan lebih baik apapun itu yang dirasakan, baik itu gejalanya ataupun juga benjolannya, langsung ke dokter bedah untuk nantinya diarahkan pemeriksaan apa yang tepat untuk pemeriksaan tersebut. Saran saya secara profesional, bentuk apapun benjolan di tumor di payudara Anda, segera langsungkan konsultasi. Udah nomor 1 itu. Nomor 2, bila ada luka yang tidak gampang menyembuh di payudara Anda. Tidak gampang menyembuh itu batas waktunya adalah 2-3 hari. Bisa kalau luka lecet atau luka apa dalam 2-3 hari dia akan membaik. Tapi bila tidak, mungkin perlu lakukan pemeriksaan. Ya. Bagi mereka yang menyusui, segera lakukan drainase air susu Anda selancar mungkin. Bila susunya tidak lancar, segera konsultasikan ke bidan-bidan terdekat. Jangan ditumpuk di payudara, karena air susu itu harus dikeluarkan. Karena dia tidak bisa diserap lagi. Itu yang salah satu pencetus teorinya ya. 1, jadi infeksi yang kita bahas tadi. Yang kedua, salah satu faktor risiko terjadi kanker payudara dari sana. Ya. Salah satu, tidak mayor tapi salah satu di sana. Tapi lebih baik kalau kita hindari semua kan, daripada kita menerima risiko itu ya. Terus kemudian, nah ini juga mau saya edukasi ke masyarakat juga masalah KB hormonal. Mungkin agak sedikit melenceng, tapi saya banyak menjumpai penderita-penderita tumor payudara, saya nggak bilang tumor jenis apa, itu kebanyakan hampir 80%, 90% mereka adalah menjalani KB hormonal yang lebih dari 2 tahun. Apapun wujudnya. Itu, dan kebanyakan mereka hanya melakukan rutinitas tanpa konsultasi pada ahlinya. Ya, itu akhirnya jadilah masalah itu ya. Dan ini hampir semuanya yang saya terima dengan tumor payudara. Mereka rata-rata yang pasti yang sudah nikah ya, itu KB hormonal semua. KB hormonal termasuk pil, suntik, 1 bulan dan 3 bulan. Apakah itu dilarang? Tidak sebenarnya. Tapi ada batas waktu yang sebenarnya sudah dicanangkan.
kalau KB hormonal tidak boleh lebih dari 2 tahun. Wow. Oh, ya. Jadi ada baiknya kalau misalnya ingin memperpanjang masa KB lagi, bisa beralih switch ke KB model lain. Nah, itu harus dikonsultasikan ke BKKBN atau tenaga kesehatan yang ada sekitar Anda. Pesan saya seperti itu. Baik, ini satu ilmu baru ya dok ya, bahwa penggunaan KB pun juga sebaiknya dikonsultasikan kepada Ya. tenaga ahli seperti itu ya dok ya, tenaga medis yang memang ahli di bidang. Jadi salah satu yang saya akan bicara tentang tumor ganas atau kanker. Salah satu yang bikin kanker ini bisa tumbuh itu karena dikasih makan oleh hormon-hormon estrogen dan progesteron. Tentunya selain dari hormon wanita itu sendiri juga ada hormon dari hormon yang kita bicarakan tadi, KB hormonal ya. Yang kedua, begitu juga dengan tumor jinak. Tumor jinak yang mengalami KB hormonal rata-rata mereka mengalami tumor payudara. Ya. Walaupun jinak, alhamdulillahnya juga jinak ya. Dan saya sudah pastikan itu nggak akan berkembang ganas, tapi itu ternyata cukup mengganggu buat yang bersangkutan. Ya, makanya saya tekankan dari awal, bukan itu, saya tidak anti pada KB hormonal. Saya sangat mendukung ya demi mencegah ledakan penduduk gitu ya. Tapi kita harus tahu juga kalau ada beberapa limitasi di sana. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Oke baik, waduh terima kasih dokter Riki. Ini banyak sekali info-info barunya ya dok. Berarti yang pertama adalah segera lakukan konsultasi kepada dokter bedah apabila terdapat benjolan dimanapun di bagian tubuh Anda, terutama di payudara. Kemudian ada luka yang tidak kunjung selesai, dan juga dalam penggunaan KB hormonal, lakukan konsultasi dengan dokter ahli Anda untuk penggunaan jangka waktu dari penggunaan KB hormonal tersebut. Baik, ini sesi 1 kita selesai nih dokter. Kita akan beralih masuk ke sesi 2 ya dokter ya. Baik, kita akan memasuki sesi kedua, di mana sesi kedua ini Dokter Riki akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang telah masuk ke dalam Instagram dari Rumah Sakit Rahman Rahim. Baik, kita sudah punya list pertanyaannya, saya akan bacakan dulu. List yang pertama dari Irma Maya titik-titik, di sensor ya. Apa yang harus dilakukan agar tidak terkena tumor payudara? Apakah benar bila tidak menggunakan pakaian dalam itu bisa mencegah tumor payudara? Ya. Oh, sudah. Satu ya, ya, cara bukti ilmiah secara komprehensifnya sih belum ada yang jelas ya. Tetapi saya bisa menerima atau setuju itu karena salah satu faktor risiko terjadinya proses inflamasi bila payudara itu terlalu ditekan terlalu lama, dan ini adalah oleh pH-nya ya. Jadi sebenarnya itu memiliki efek positif juga, walaupun secara bukti ilmiahnya masih saya sudah mungkin bisa bilang tidak terlalu kuat ya, tapi tidak ada salahnya ya. Toh juga tidak setiap saat. Biasanya sih perempuan-perempuan yang sudah paham tentang itu adalah nggak pakai BH-nya saat menjelang tidur malam ya, atau istirahat malam, tidak ada masalah. Kemudian untuk mencegah terjadinya tumor payudara itu? Ya, saya sudah singgung tadi ya. Untuk meneruskan juga pertanyaan pertama tadi, untuk terjadinya tumor payudara, terlebih kanker payudara, itu multifaktorial. Ya, tidak bisa saya mencanangkan satu gini walaupun nanti secara evidence-nya masih belum kuat, terus kemudian bisa mencegah yang lain. Kalau mencegah kanker itu ya lakukan seperti yang sudah tadi dibilang tadi, terus termasuk yang penting adalah itu tadi turunan ya. Terus lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Baik. Ya, karena pencegahan tumor sama kanker payudara itu sudah hampir tidak bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah lebih tepatnya mendeteksi secara dini tumor payudara agar kita bisa follow up lebih dini. Baik, ini berkaitan nih dok dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Aisyah_XXX. Apakah melakukan sadari itu bisa mendeteksi tumor payudara dan kapan sebaiknya dilakukan?
Baik, sadar ini kan ya pemeriksaan sendiri ya dok ya. Itu bagaimana dok? Apa bisa dilakukan juga untuk mereka untuk mencegah memeriksa kanker payudara, tumor payudara? Oh, jelas jawaban saya adalah sangat bisa. Karena itulah sadari itu dibentuk. Oh baik. Nah, jadi sadari adalah suatu pemeriksaan mandiri di mana agar tujuannya adalah bisa dilakukan secara preventif, lebih frekuensi, lebih sering pada yang bersangkutan tanpa campur tangan pada pihak yang lain. Ini nakes ya, soalnya kan juga ya risih juga kan, misalnya ada perempuan apalagi usia muda datang ke saya terus cuma meriksa payudara kan, mungkin beliau risih ya. Itu perlu sadari, dan dari sadari ini sebenarnya kenapa sadari? Karena dia yang punya sendiri payudaranya. Kalau orang yang punya payudara sendiri biasanya dia tahu, biasanya rata-rata orang itu akan tahu kalau ada hal yang tidak beres di payudaranya. Entah apakah ini kayaknya ada benjolannya dok, ini kayaknya kok bentuknya nggak simetris ya, ini kok kayaknya udah luka. Wah, rata-rata kalau toh tidak bisa mengenal baik ada benjolan, biasanya rata-rata mereka ada yang nggak beres di payudara saya itu. Kenapa? Karena mereka sudah familiar dari kesehariannya. Frekuensinya berapa kali tidak ada patokan persis, cuma rata-rata seminggu 2 kali 3 kali sudah cukup. Ada yang bilang usia lebih bagus kalau di atas 35 tahun. Tapi bagi saya, bagi yang muda tidak ada masalah, gitu ya. Tidak ada salahnya. Lalu kenapa dulu kok dibikin 35 tahun? Ya karena secara statistik penderita kanker atau tumor payudara dulu, saya bilang dulu ya, sekitar dewasa terakhir rata-rata di atas 35 tahun. Kalau yang muda rata-rata di Cina. Jadi bagi saya apa salahnya sih sadari sendiri walaupun usia muda atau tidak membahayakan kalau Anda lakukan sendiri gitu. Oke. Baik, pertanyaan lanjutnya nih dok, dari Bagas_hit XX. Dok, apakah benar kalau makan pentol bisa bikin tumor tadi itu ya dok? Ini soalnya banyak nih kan, apalagi kita di Surabaya, Sidoarjo ini makanannya pentol gitu dok ya. Ini sebenarnya berawal dari terapi nenek moyang kita yang menganalogikan. Jadi misalnya jangan makan nanas nanti keguguran, atau jangan makan daging-dagingan itu nanti tumbuh daging yang muncul karena daging itu bukan daging dari Anda. Itu memang ilmu-ilmu dulu itu ya, ini bicara sejarah sedikit. Kalau dari nenek moyang kita yang tentunya bukan dari basis kedokteran ya, itu seperti itu. Tapi itu nyata nggak tepat. Tidak semua. Ada yang ya, tapi dalam hal ini yang pentol itu jelas tidak. Analoginya ini tumor payudara kok mirip pentol kan ya, keluarnya tahu mungkin seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak, karena itu adalah jaringan baru. Dan rata-rata kalau tumor payudara yang saya operasi berhubungan dengan imbalance hormon. Bahkan sebagian datang selalu ada keluhan yang satunya, dok ya mens saya nggak teratur. Dan sama tadi saya mau nyambung, saya lupa. Untuk sadari, lakukan timing kapanpun, tetapi satu tidak saat Anda lagi menstruasi. Itu aja. Ada alasan khususnya karena pada saat menstruasi semua kelenjar payudara akan aktif, ya kan? Karena itu sebenarnya mempersiapkan proses mau menyusui, ya. Walaupun tidak itu kan karena mungkin itu ada pembuahan kan. Nah, problemnya adalah pada proses kelenjar payudara yang aktif itu bisa juga muncul seperti benjolan. Tapi itu benjolan palsu, fisiologis itu normal. Setelah mens biasanya akan hilang sendiri. Jadi saran saya kalau pemeriksaan sadari atau mungkin pemeriksaan oleh dokter bedah atau sampai USG atau mamografi jangan saat mens. Nunggu mensnya selesai. Ya. Baik. Kemudian satu pertanyaan lagi dokter, dari Misha_Dira XXX, apa kalau sudah menopause masih bisa terkena kanker payudara? Itu aja? Iya. Jawabannya masih bisa. Ya. Oh begitu dokter ya. Nah, walaupun nanti presentasinya malah lebih tinggi dan secara prognostik akan lebih jelek karena pada usia yang jauh lebih tua rata-rata tumor ini kanker ini ya itu makanannya
bukan dari hormon lagi, tapi yang lain. Jadi kalau kita tuh biasanya ya setelah operasi kanker payudara itu kita periksakan juga beberapa istilahnya imunohistokimia compatibility complex. Artinya kita coba mendalami jenis kanker yang kita ambil ini sifatnya kayak apa sih? Apakah cuma coba-coba? Tidak, karena salah satu karakteristiknya itu tadi saya jelaskan, salah satu makanannya adalah hormon. Nah, kalau ada hormon kita kasih anti hormon. Jadi yang datang ke saya kadang, dok, saya mau ambil obat anti hormon. Nah, tapi ada juga beberapa gen tertentu itu ada yang positif, misalnya dia perlu targeting terapi, itu dia perlu rumah sakit yang lebih fasilitas lebih canggih untuk dapat terapi itu. Tapi ada juga yang memang tidak ada apa-apa. Istilahnya kalau di kedokteran namanya triple negatif. Nah, ini sebenarnya prognostiknya malah nggak bagus. Karena kanker ini bisa mandiri. Artinya dia nggak butuh makan apa-apa. Justru ini yang sebenarnya menjadi hal yang perlu dikhawatirkan ya. Walaupun persentasenya sangat kecil sih dibandingkan jenis kanker yang lain. Jadi jenis kanker lain rata-rata istilah orang Jawa bilang pengapesannya ada, yaitu tadi ada anti hormon, targeting terapi dan lain sebagainya. Jadi pasien saya yang selamat sampai puluhan tahun ini rata-rata jenis kankernya seperti itu. Gitu ya. Berarti semakin mengerikan ya dok ya bagi perempuan yang sudah menopause ini, berarti kan semakin mengerikan. Tidak selalu juga. Beberapa yang menopause juga ada yang pasokan hormon juga. Ya, tapi hal-hal yang tadi saya jelaskan itu juga perlu kita khawatir. Makanya kontak dengan dokter ahli bedah itu tidak bisa putus sampai kapanpun. Cuma frekuensinya akan menjadi lebih jarang. Kalau ke arah bagus, artinya tumornya tidak tumbuh lagi, progresivitasnya bagus. Biasanya pasien datang juga sudah dalam kondisi lebih segar, ya kelihatan banget ya. Oh ini berarti berbaik. Ya mungkin bisa lebih dijalankan frekuensi kontrolnya misalnya. Tapi tetap itu tidak bisa lepas karena kita harus sama sih nih sifat kankernya ini gitu. Oh dokter, mungkin ini agak mundur sedikit tadi ke pertanyaan terkait sadari tadi ya dokter ya. Mulai usia berapakah perempuan itu sebaiknya melakukan sadari dok? Ya, pertanyaan bagus. Sebenarnya tadi ada cut point-nya memang usia 35 tahun. Tapi kalau saya pribadi, usia kapanpun tidak ada masalah. Usia 20 tahun, 25 tahun tidak ada masalah. Intinya adalah itu kan payudara Anda sendiri. Biasanya wanita intuisinya kan kuat. Ada sesuatu di payudara saya. Saya harus periksa. Ya kan saya takutnya gini loh, kalau di cut point 35 tahun, mereka yang di bawah itu ternyata menemukan ada sesuatu yang tidak beres, misalnya tumor payudara, akan dianggap baik-baik aja. Itu yang saya khawatirkan. Ya, padahal saya sebagai secara epidemiologinya kalau kita bilang kanker payudara, semakin muda usianya, insidennya semakin kecil. Tetapi bukan tidak mungkin usia muda tidak mengalami kanker payudara. Karena saya sudah dapat kasusnya. 2 kasus usia belasan tahun. Tapi itu sangat jarang sekali. Bahkan mungkin baru puber ya dok ya kalau masih belasan oh tahun, iya. Remaja ya dok. Betul ya. Satu saat saya nggak bilang dari mana ya asalnya, saya waktu itu dapat 2 kali itu saat saya masih menjalani pendidikan ahli bedah di Dr. Sutomo, satu kasus lagi di Suwandi waktu saya ditugaskan di rumah sakit Suwandi. Saya masih ingat, yang satu usia 16 tahun, satu 18 tahun. Saya sampai harus mereview ulang dan berdiskusi dengan banyak ahli di sana. Ini benar, ternyata memang secara klinisnya mengarah ke sana. Gitu. Jadi itu menjadi satu laporan kasus yang sampai kami ajukan sampai ke mana tingkat provinsi ya. Jadi itu jadi temuan yang itu memang akhirnya kita bisa tahu sampai sekarang pemerintah sangat gencar tentang kampanye tentang payudara. Salah satunya laporan-laporan seperti itu Mbak. Gitu. Tapi sangat jarang. Jadi itu sangat jarang. Tapi makanya perlu kita perlu waspada, tapi jangan sampai ketakutan gitu loh ya. Makanya tetap kita kasih solusi, kita kasih jalan, pintu konsultasi selalu terbuka gitu loh. Baik,
Terima kasih Dokter Iki. Untuk sesi 2 ini mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil adalah tumor payudara dapat menyerang siapa saja, baik itu remaja, dewasa, ataupun juga yang telah menopause. Oleh karena itu, segera lakukan sadari pada payudara Anda sendiri dan segera lakukan pemeriksaan kepada dokter ahli Anda apabila terdapat sesuatu yang berbeda pada diri Anda. Baik, terima kasih Dokter Iki. Ini sesi kedua kita. Kita akan masuk ke section ketiga, di mana section ketiga ini akan berisi mitos atau fakta seputar tumor payudara. Baik, kita akan masuk ke sesi ketiga, di mana ini merupakan sesi terakhir dari acara podcast Bincang Sehat kali ini. Baik dokter, di sini kita akan menjawab seputar mitos ataupun fakta terkait dengan tumor payudara, dokter. Nanti saat saya bacakan statementnya, Dokter Iki menjawab mitos atau fakta dulu, baru kemudian mungkin bisa ditambahkan penjelasannya, ya dokter. Baik, untuk yang pertama, mitos atau fakta, ibu menyusui bisa terbebas dari tumor atau kanker payudara. Ya, fakta. Benar. Fakta? Ya. Oke, baik. Bagaimana dokter? Jadi ya sudah saja. Jadi salah satu teori untuk terjadinya kanker ini adalah suatu peradangan yang kronis. Nah, ya. Jadi sebenarnya ini buat pengetahuan juga buat masyarakat, sel kanker itu selalu ada di tubuh kita. Bagi masyarakat sehat sekalipun itu ada, masuk enggak saya, teman-teman yang lain, itu pasti ada. Suatu momen itu seperti itu pasti ada, ya. Tetapi tubuh kita ada suatu namanya mekanisme menghalang itu. Jadi kalau ada sel kanker langsung dimakan, tidak diberi kesempatan untuk tumbuh. Nah, salah satu yang menghalangi itu proses itu dan bisa mencetus munculnya sel kanker adalah peradangan secara kronis. Pada ibu menyusui, saya sudah bahas tadi ya, air susu itu kan tidak bisa diserap. Dia harus dikeluarkan. Kalau dia masih tetap mendon di dalam, padahal pasti di putingnya itu pasti ada mikrolesi atau luka-luka kecil, mungkin karena BH bisa, atau mungkin sedatan anaknya, atau mungkin luka spontan ya, yang menyebabkan mungkin kuman akan masuk di sana, memancing, men-trigger suatu proses peradangan. Nah, apakah kalau saya nggak menyusui pasti akan terkena kanker payudara? Ya jelas tidak. Tapi kita bermain dengan faktor resiko. Jadi jawabannya adalah kalau Anda tidak menyusui, faktor resiko atau kans Anda untuk menuju kanker payudara itu akan meningkat. Itu lebih tepatnya sana, ya. Baik. Berarti menyusui bisa menurunkan resiko untuk terkena kanker Betul, payudara. ya. Kan tadi sesuai kan, menurunkan resiko. Jadi kesebaliknya juga. Nah, kalau gitu mesti ada yang protes juga kan. Loh, saya sudah nyusui baik kok masih tetap kena kanker. Nah, kebalikannya, karena kita bermain dengan probabilitas, itu menurunkan resiko Anda. Kan saya sudah bilang tadi, untuk jadinya kanker itu tidak simpel, semuanya multifaktorial, ya. Gitu. Baik dokter. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, mitos atau fakta, apabila tidur menggunakan pakaian dalam atau bra bisa memicu kanker payudara? Iya. Oke. Kan tadi memicu ya, tapi jelas sekali lagi tidak secara mandatori atau langsung pasti kena, tidak. Tapi meningkatkan risiko Anda untuk mengalami atau terjadinya kanker payudara. Gitu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, mitos atau fakta, apabila mengkonsumsi antioksidan dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara. Well, saya tidak bisa bilang mitos atau fakta karena bukti ilmiahnya masih terbatas ya. Jadi perlu penelitian yang lebih banyak lagi tentang masalah itu. Secara teori sih ya, masalahnya kan mekanisme terjadi kanker kan tidak selalu melulu radikal bebas. Itulah ya, masih banyak yang tadi saya bahas tadi. Jadi saya tidak bisa menjawab mitos atau fakta dulu karena itu perlu penelitian. Ya, bisa jadi benar, bisa juga tidak saat ini ya. Gitu. Oke. Ya. Baik, yang terakhir ini dokter, mitos atau fakta bahwa payudara, salah. Aduh, maaf ya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang terakhir, mitos atau fakta bahwa kanker payudara hanya
bisa terjadi pada wanita, tidak bisa terjadi pada laki-laki? Kalau statementnya berbunyi seperti itu adalah mitos. Salah, Mitos, ya. baik. Jadi ya secara epidemiologi memang 98% penderita kanker payudara adalah perempuan. Loh, berarti semua pada tanya, yang 2% apa dok? Laki, bener. Jadi ada, kembali lagi, kan kanker payudara harus dengan adanya kelenjar air susu kan ya. Kenapa pada laki itu bisa? Nah, berarti laki-laki yang dengan atau memiliki kelenjar air susu, apakah ada? Ada. Kita bisa mengenal nama kelainannya seperti ginekomastia. Kalau ginekomastia itu banyak, ada sih beberapa pasien saya datang dengan ginekomastia. Ginekomastia itu adalah kelainan pembesaran payudara pada laki-laki. Ya, ini kelainan genetik memang dan tidak selalu berhubungan lurus dengan kanker, tapi meningkatkan resiko pada kanker ya. Kanker payudara saya menemukan 2 kasus saat menjalani pendidikan dulu, dan ternyata memang benar bukan tidak mungkin kalau laki-laki juga bisa kena, walaupun persentasenya sangat kecil. Berarti laki-laki juga perlu melakukan sadari juga nggak dok? Atau melakukan screening terkait dengan Tidak, kalau gitu tidak, karena secara epidemiologi kita jauh lebih kecil ya. Jadi laki-laki biasanya kalau ada keluhan seperti itu dia tidak perlu sadari, sudah tahu dada saya kok berbeda, biasanya langsung datang ya. Jadi kasus-kasus laki-laki sering lebih gampang ditangkapnya karena faktor mereka untuk tahu kanker payudara masih nggak mungkin lah ya. Mungkin karena bentuk anatominya yang lebih. Iya, tapi kok aneh, biasanya datang ya. Tapi persentasenya kecil memang gitu. Baik. Kalau pada perempuan jauh lebih banyak. Baik, oke. Terima kasih dokter atas ilmunya, sharingnya nih di hari ini di acara Bincang Sehat Rahman Rahim ini. Baik, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil untuk satu episode ini adalah kembali lagi segera lakukan pemeriksaan sendiri dengan menggunakan teknik sadari pada payudara Anda sedini mungkin. Jadi jangan menunggu hingga dewasa ataupun juga hingga lanjut usia, lakukan sedini mungkin mulai dari remaja hingga lakukan setiap 2-3 kali dalam 1 minggu. Apabila terjadi benjolan pada payudara Anda ataupun juga ada luka yang tidak kunjung sembuh, maka segera lakukan konsultasi terhadap dokter ahli kesayangan Anda. Di sini di Rahman Rahim kami memiliki Dokter Riki, spesialis bedah, sebagai salah satu dokter ahli dalam terkait dengan tumor payudara tersebut. Maka bagi ibu bapak semua yang ada di rumah yang memiliki permasalahan dengan payudaranya, jangan ragu untuk langsung datang melakukan konsultasi di Rumah Sakit Rahman Rahim dengan Dokter Riki, spesialis bedah pinat. Baik, terima kasih dokter atas sharingnya, ilmunya. Semoga tidak bosan ya dokter untuk kita sharing-sharing terus dokter. Tidak, sudah tugas saya. Baik, bagi Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan terkait seputar kesehatan ataupun juga menginginkan saran ataupun kritik, ingin menyampaikan tema-tema yang akan dibahas dalam acara Bincang Sehat selanjutnya, bisa langsung mengirimkan komentar Anda, baik komentar ataupun juga DM pada Instagram @rs.rahmanrahim. Baik, salam sehat dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.